Diri, nama saya Surah Fabio Maharaja. Di sini jabatan sehari-hari saya sebagai Kepala Subbidang Pengolahan Data dan Informasi. Dalam sistem pengolahan pajak daerah kami, di sini kan ada pelayanan, terus ada pengawasan pemeriksaan, pendataan, lain-lain. Dari semua proses bisnis kami yang ada, di sini kami sudah pakai semuanya digital, artinya sudah paperless ya. Ketika pelayanan terkait BPHTB atau PADL semua bisa dari rumah masing-masing, baik pendaftaran ataupun permohonan, segala jenis layanan terkait pajak dan pembayaran pun kami sudah digital. Jadi di ISPPT buat PBB situ sudah ada VA dan QRIS-nya langsung. Jadi orang nggak perlu lagi ke teller. Kami sangat concern agar pajak itu kan adalah kewajiban masyarakat ya yang dituntut oleh negara untuk dibayarkan iuran. Nah, ketika masyarakat Tangsel yang sudah taat untuk membayar pajak, digitalisasi ini nih bagi kami menciptakan snowball effect bahwa orang tidak dipersulit lagi dalam membayar, dalam melaporkan pajaknya atau terkait pelayanannya seperti itu, karena manfaat pajak kan nggak langsung dirasakan masyarakat. Kami sudah mulai di tahun 2017 untuk digitalisasi. Mungkin satu persatu dulu terkait pelayanannya untuk pajak daerah lainnya, terus BPHTB sudah ke online juga. Terus pelayanan PBB pun di tahun ini rencana kami akan di online kan juga. Ada pelayanan online itu masyarakat sudah tidak perlu lagi datang ke kantor Bapenda. Semuanya sudah tinggal mereka upload, bikin akun, masukin ke aplikasi, upload semua data yang dibutuhkan. Habis itu nanti dapat tiketing, tinggal nunggu bagaimana hasil penilaian atau validasinya ya dari tim Bapenda terkait permohonan yang dimaksud. Kalau sebelum digitalisasi, satu, masyarakat itu harus banyak bawa berkas. Itu kedua, itu mempersulit masyarakat. Kedua juga ketika kita butuh data lagi atau tambahan data itu harus fotokopi. Nah, ketiga juga adanya berkas yang tercecer atau berkas yang hilang seperti itu. Dan kalau misalnya bentuknya dokumen yang fisik kan kita susah untuk mencari dokumennya ya. Berbeda dengan digital. Kalau dengan digital itu semuanya itu sudah terekam oleh kami. Artinya masalah pajak kalau misalnya tinggal butuh kan mereka tinggal ngirim lagi filenya ya. Seperti itu kelebihannya. Terus masyarakat tidak perlu datang lagi ke kantor. Pelayanan semua sudah bisa di rumah masing-masing. Kalau untuk pelayanan semuanya kami sudah mengarahkannya ke digital. Masyarakat semuanya sudah diarahkan untuk digital, jadi tidak jarang sekali untuk kami arahkan membawa berkas atau temu langsung. Karena kan dengan digitalisasi ini juga manfaatnya mengurangi pihak-pihak sebagai oknum ya yang bisa memainkan. Karena kan ketika lewat digital atau online tidak ada pertemuan antara wajib pajak kepada petugas di bawah seperti itu. Pakai digital yang jauh lebih baik. Ya, untuk kepatuhan wajib pajak sih mungkin saya bisa bilang di sektor 70% ya. 70% untuk kepatuhan wajib pajaknya untuk membayar. Terutama ya terima kasih yang sudah sadar dan taat sebagai wajib pajak. Harapannya ya kalau misalnya untuk meningkatkan kepatuhannya masyarakat lagi mungkin kita harus secara bersama-sama ya, baik di pemerintahan, masyarakat, akademisi, ataupun wartawan yang di dalam konsep pentahelix untuk mensadarkan atau mengkampanyekan para wajib pajak untuk sadar dan taat aturan terkait kewajiban membayar pajak dalam pajak daerah. Untuk caranya kami menaikkannya itu kami melakukan literasi masyarakat. Literasi masyarakat itu kami mengundang para wajib pajak dari semua sektor, terus kami mengundang pihak komunitas dan juga persatuan kayak PHRI atau Aspira. PHRI itu Persatuan Hotel dan Restoran, terus Aspira Asosiasi Pengusaha Hiburan. Kami mengajarkan dan mengedukasi mereka terkait literasinya, terkait kewajiban perpajakan, terus cara mudah untuk membayar dan melaporkan pajak setiap bulannya. Kalaupun mereka ada kesulitan, kami bisa langsung bantu. Dan juga di perumahan pada bidang-bidang lain juga melakukan sosialisasi terkait gerakan membayar PBB.
Memang rencananya nanti kami akan buat edukasi lebih mungkin mendalam bahwa uang pajak masyarakat ini kemana sih, karena memang betul masyarakat akan bertanya bagaimana kami melihat pertanggungjawaban yang telah kami bayarkan kepada daerah ataupun kepada negara. Nanti kami mungkin akan membentuk sebuah campaign di sosial media bahwa uang pajak ini dipakai untuk pembangunan apa saja, terutama buat pasti penurunan stunting, penurunan angka kemiskinan, infrastruktur, pendidikan, kesehatan, sanitasi air, kan itu yang dibutuhkan, tapi memang terkadang tidak dipublikasikan sehingga masyarakat tidak tahu bahwa duit pajak itu dipakai untuk itu, seperti itu.